Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini saya akan melanjutkan serial perkuliahan komunikasi politik. Dan kali ini tentang generasi komunikasi politik atau bagian yang ketiga. Nah, teman-teman yang belum nonton bagian pertama dan keduanya, linknya saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Silakan simak video tentang generasi komunikasi politik. Kita beralih ke generasi komunikasi politik. Nah, ini saya merujuk kepada bukunya Pak Gun-Gun Herianto ya, dan Sulhan Rumaru, Komunikasi Politik Sebuah Pengantar. Ada 3 generasi komunikasi politik. Yang pertama, dominasi retorika. Yang kedua, peran media massa. Yang ketiga, hadirnya media baru. Nah, generasi komunikasi politik ini melihat perkembangan komunikasi politik dari abad ke abad dengan berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Sejak masa Yunani kuno, itu komunikasi politik sudah ada, meskipun belum menjadi kajian ya, tapi prakteknya sudah ada. Dan pada masa Yunani kuno yang dominan adalah retorika. Mengapa? Karena saat itu memang pesan-pesan komunikasi disampaikan secara langsung dan memang belum ada cetak, belum ada kertas ya. Jadi orang menyampaikan sesuatu itu dari mulut ke mulut. Maka retorika menjadi penting. Karena itu setiap pemimpin atau tokoh itu pasti menguasai retorika. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa ini berkaitan dengan demokrasi di Yunani sebagai demokrasi langsung, direct demokrasi. Ingat kalau kita bicara demokrasi langsung ya, demokrasi langsung itu hanya terjadi pada saat Yunani saja. Saat ini tidak ada demokrasi langsung dalam pengertian yang sebenarnya. Direct demokrasi ya. Semua demokrasi di negara yang ada saat ini adalah representatif demokrasi, demokrasi perwakilan. Karena semuanya diwakili ya. Nah, pada masa Yunani, kenapa demokrasi itu bisa berjalan secara langsung? Karena ketika itu masyarakatnya hanya sedikit. Ya konon di Athena itu penduduknya hanya sekitar 35.000 sampai 50.000. Jadi bisa dikumpulkan dalam satu gedung, yang gedung bundar itu ya. Gedung-gedung di Yunani itu. Kolosium atau apa namanya ya. Jadi ketika ada rapat pertemuan dengan warga, pada saat yang sama bisa kumpul semuanya di situ. Nah, disitulah kemudian para tokoh elit pimpinan berpidato, maka retorika menjadi sangat-sangat penting. Ya. Pemimpin yang tidak bisa berpidato akan sulit, pasti akan tidak efektif, akan susah diterima oleh masyarakat Yunani kuno pada masa itu. Jadi mau tidak mau, setiap pemimpin harus bisa berpidato. Ya, karena itu retorika itu berkembang pada masa Yunani kuno. Ingat sekarang kan ilmu retorika kan tetap dipakai, tapi penemu atau yang mencetuskan teori retorika kan pada masa Yunani kuno, yaitu Aristoteles, The Rhetoric. Jadi sekarang kan banyak buku tentang retorika ya, itu pasti akan mengacu kepada retorikanya Aristoteles, karena beliaulah yang memang mengarang buku retorika. Jadi generasi komunikasi politik yang pertama adalah generasi retorika, gitu ya. Dan itu berlangsung selama berabad-abad sampai kemudian ditemukan mesin cetak, ya, oleh Johann Gutenberg. Ya karena sudah mesin cetak, maka kemudian kertas bisa dicetak di kertas, maka muncullah media massa. Pesan-pesan semua melalui media massa. Sehingga sekarang ketika masuk ke dalam politik, pesan-pesan politik tidak lagi disampaikan secara langsung melalui retorika,
melainkan melalui media massa. Jelas keunggulannya sangat jauh, karena media massa bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lebih luas. Kalau retorika kan hanya terbatas pada satu gedung itu. Dan mungkin penerimaan orang juga tidak sama ya. Pada saat mendengarkan pidato, mungkin kan ada yang tidak menyimak dengan baik, ya. Ada yang bahkan tidak mendengarkan, tidak fokus. Jadi kalau di media massa kan orang bisa membacanya nanti, nyampe rumah bisa dibaca lagi secara mendalam, gitu ya. Udah gitu jangkauannya lebih luas. Karena itu pada masa itu sampai kemudian abad modern, peran media massa sangat besar sehingga menggeser retorika. Tapi bukan berarti retorika kemudian menjadi hilang ya. Retorika tetap ada, tapi perannya tidak lagi dominan. Jadi perannya itu tergeser oleh media massa. Dan ini media massa ini berlangsung berabad-abad ya. Berabad-abad, luar biasa pengaruhnya itu ya, media massa baik cetak maupun elektronik. Sampai kemudian muncullah generasi ketiga, yaitu hadirnya media baru atau new media. Dengan munculnya internet, maka sekarang muncul media baru. Media baru punya beragam atau primadonanya adalah platform-platform media sosial, ya Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Maka generasi media massa dalam konteks komunikasi politik juga tergeser oleh media baru. Sekarang para politisi, aktor-aktor politik, ya, umumnya memanfaatkan media sosial atau media baru ya, atau media online gitu ya, khususnya aplikasi media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Coba cek sekarang mana ada aktor politik yang tidak punya akun di Twitter misalnya, di Facebook, di Instagram. Saya lihat mungkin di Twitter yang paling ramai ya, karena Twitter itu kan tulisannya singkat-singkat, jadi bisa cepat. Coba cek setiap hari. Ya, saya biasa membaca beberapa akun politisi. Ya, ada Fadlizon, ada Fahri Hamzah, ada Budiman Sujatmiko, ada Mardhani Alisera, dan lain sebagainya. Sering-sering kita lihat pada aktif di tim lain ya, pada aktif di lini masa media sosial. Ini artinya bahwa sekarang media baru ya, dengan media sosial sebagai primadonanya itu menggeser media massa. Sekali lagi sama juga dengan retorika, bukan berarti media massa hilang ya, tapi perannya semakin tergeser. Memang ada beberapa media massa cetak yang tidak mampu bertahan ya, kemudian tidak bisa cetak lagi, tapi sebagian besar masih tetap bertahan pakai sistem subsidi silang. Artinya bahwa media massa cetak tetap ada, ya, tapi pengaruhnya udah tergeser banyak oleh media baru. Ya, dan itu perkembangan zaman. Kita nggak tahu nanti apakah nanti akan ada generasi keempat dan seterusnya, walau alam. Ya. Karena dulu juga kita tidak terpikirkan bahkan bakal ada generasi internet ya, media baru. Waktu zaman saya nggak terpikir itu, karena selama itu ya yang kita lahap media massa baik cetak, elektronik, koran, majalah, televisi. Nggak terpikir bakal ada internet gitu ya. Ya tahu-taunya ada internet. Maka ke depan juga siapa tahu ada bentuk baru, platform baru gitu ya. Kita nggak tahu. Mungkin bakal ada generasi keempat, walau alam. Ya. Perkembangan teknologi itu luar biasa. Ya, jadi inilah generasi komunikasi politik ya.